Angkat jaringnya, cepat. Shitou, kunci dereknya. Xiaoya, siapkan jaring seroknya. Sudah kukunci, Chasheng. Jangan sampai kau lepaskan peganganmu. Kalau makhluk ini benar-benar berhasil ditarik naik, Kita bakal kaya raya kali ini. Chasheng, kau hati-hatilah. Jangan terlalu dekat ke pinggir kapal. tenang saja, ikan yang satu ini. Bagaimanapun caranya, pasti kutarik naik. Besar sekali. Tuna sirip biru. Kualitas super. Beratnya pasti lebih dari 150 kilo. Ini harganya bakal laku berapa? Jangan bengong saja, bantu aku. Naikkan dulu ikannya, baru kita bicara. Kita kaya, kita benar-benar bakal kaya. Xiaoya, ikan ini paling tidak bisa laku puluhan miliar. Puluhan miliar. Benar-benar bisa laku sebanyak itu. Pasti bisa, ukuran sebesar ini. Kualitas sebagus ini. Selama bertahun-tahun melaut, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nanti setelah merapat ke darat dan ikannya laku, aku akan lunasi utang rentenir dulu. Lalu menebus kembali sertifikat rumah tua kita. Sisa uangnya. Kita beli apartemen mewah di pusat kota. Uang maharmu akhirnya terkumpul juga, Xiaoya. Bulan depan kita menikah, ya. Aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup menderita bersamaku seumur hidup. Dulu kamu selalu bilang, orang-orang punya rumah, mobil, dan pesta pernikahan. Sedangkan aku tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Sekarang semuanya sudah beres. Akhirnya aku bisa memberikan itu semua padamu. Situ, hari ini juga berkat bantuanmu. Kalau bukan karena kamu dan Xiaoya yang kompak membantuku di kapal, aku benar-benar tidak akan sanggup menarik raksasa ini sendirian. Hei, kita ini saudara, ngapain ngomong begitu? Aku tidak sedang basa-basi. Nanti begitu uangnya cair, mobil G-Wagon yang kamu incar sebelumnya, aku sebagai saudaramu yang akan membelikannya. Gila. Aku pegang ya kata-katamu itu. Jangan sampai nanti kamu malah pelit. Pelit apanya? Kita ini saudara, kalau aku bisa makan daging, kamu pasti kebagian kuahnya. Chasheng, kamu tadi bertarung lama banget sama ikan itu. Pasti capek banget, kan? Nggak capek kalau ingat kita sebentar lagi mau nikah. Tenagaku rasanya langsung penuh lagi. Lihat nih, punggungmu penuh rumput laut. Balik badan sana, biar aku bersihkan. Siap, istriku memang paling perhatian. Si Tao, kamu gila, ya? Xiaoya, cepat tarik aku ke atas. Xiaoya, ngapain kamu diam saja? Ambil pelampungnya. Hahaha. Makasih banyak ya, saudaraku. Kalau bukan karena kamu yang kasih jalan, mana mungkin aku bisa nemu tempat mancing sekeren ini. Kalau bukan karena kamu yang mati-matian narik ikan itu, mana mungkin aku bisa dapat gratisan ikan bernilai puluhan juta. Ikan tuna sirip biru ini. Kamu ngomong apa? Aku bilang, mulai sekarang semua harta di laut ini. Dan juga wanitamu. Biar aku yang ambil alih semuanya. Xiaoya, dia sudah gila. Apa kamu juga ikutan gila? Ngomong dong. Bulan depan kita kan mau nikah. Kenapa kamu malah sembunyi? Berisik tahu. Nggak usah teriak-teriak. Cheng Chaosheng. Kamu tahu nggak gimana menderitanya aku selama 3 tahun ini? Setiap hari harus nemenin kamu tinggal di desa nelayan kumuh. Terus dengerin janji manismu. Kalau hidup kita nanti bakal membaik. Tiap kali kamu ngomong gitu, rasanya pengen ketawa. Kamu itu cuma nelayan miskin yang terjerat rentenir. Mau pakai apa kamu nikahin aku? Pakai peta laut rongsokanmu itu. Pakai perahu nelayan rongsokanmu itu. Atau pakai rumah tua orang tuamu. Yang mau roboh itu. Jadi selama 3 tahun ini kau cuma pura-pura. Terus apa lagi? Kau pikir aku beneran mau hidup susah sama kamu? Kalau bukan karena kemampuan melautmu yang lumayan itu, aku pasti sudah pergi dari dulu.
Padahal aku baru bilang mau menikahimu setelah dapat uangnya. Iya, makanya kau sekarang makin pantas mati. Kalau kau mati, uang ini, perahu ini, dan perairan ini, nggak akan ada lagi yang merebutnya dari kami. Cao Sheng, jangan salahkan aku. Habisnya nasibmu terlalu mujur, sih. Dari kecil sampai besar, semua hal baik selalu jatuh ke tanganmu. Orang-orang desa memujimu. Bos percaya padamu. Xiaoya juga memilihmu. Dan sekarang, bahkan, tuna seharga 10 juta ini juga kau yang dapat. aku sudah muak padamu sejak lama. Kita ini saudara. Saudara, kalau kau membelikanku mobil mewah, baru namanya saudara. Kau makan enaknya sementara aku cuma dapat sisanya. Itu yang namanya saudara. Aku sama sekali nggak pernah berpikir begitu. Tapi aku nggak sudi nunggu belas kasihanmu. Tolong aku, Shito. Xiaoya, aku mohon, tarik aku ke atas. Memohon padaku, Cheng Chasheng. Kondisimu sekarang benar-benar menyedihkan. Pura-pura polos sama gembel sepertimu selama 3 tahun. Bikin aku jijik. Cepatlah mati sana. Sebegitunya kau ingin aku mati. Sayang. Jangan khawatir, dia nggak bakalan selamat kalau jatuh ke pusaran maut itu. Besok, kita akan datang lagi ke perairan ini. Tangkap lebih banyak tuna. Nanti, mau villa atau mobil sport, perhiasan, kita bisa beli semuanya. Beneran kita masih bisa dapat lagi. Pasti dong, kalau Chen Chaoseng saja bisa. Masa aku nggak bisa? Shito, Lin Xiaoya. Kalian akan kena karmanya. Karma, tunggu saja sampai kamu mati. Siapa juga yang tahu bagaimana kamu bisa jatuh ke sana? Lautan ini sangat luas. Bukankah wajar kalau ada orang yang tertelan ombak? Kak tahu, tidak usah banyak bicara lagi dengannya. Cepat jalankan kapalnya, aku muak mendengar teriakannya. Saudaraku, selamat jalan. Uangmu, wanitamu, dan wilayah lautmu ini, aku yang akan merawatnya. Tidak, jangan. Cepatlah mati sana. Wanitamu sudah kuambil alih. 3 tahun aku berpura-pura polos di depan pria miskin sepertimu. Benar-benar menjijikan. Si tahu. Kamu tidak akan bisa menguasai kekayaan di laut ini. Lin Xiaoya. Bukankah kamu menganggapku miskin? Kalau begitu, akan kubuat kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kepada siapa sebenarnya kekayaan sejati itu berpihak. Di lautan ini, akulah penguasanya. Astaga, itu kan tuna sirip biru. Lihatlah ukuran dan kilauannya. Di kota Hai kita ini, sudah belasan tahun, belum pernah ada barang kualitas super seperti ini, kan? Kira-kira berapa harganya ini? Satu ikan ini bisa ditukar dengan satu villa pemandangan laut. Kak Tao, 2 juta. Ikan ini buatku saja. Aku akan langsung transfer sekarang juga. 2 juta, kamu pikir sedang menyumbang pengemis? Bos Tao, aku berani bayar 5 juta. Aku beri 6 juta, tunai. Semuanya minggir. $10 juta untuk ikan ini. Hotel di Hao kami yang akan membelinya. Manajer uang memang tegas, sepakat. Bos Si benar-benar hebat. Palung kematian itu, tempat yang bahkan hantu pun enggan ke sana. Ternyata kamu bisa mendapatkan barang sehebat ini. Aku penasaran, barang seperti ini. Bos Si, apa kamu masih bisa dapat lagi? Jangankan 1 ekor. 10 ekor pun bisa aku carikan buatmu. Terus terang saja. Minggu depan hotel kami akan mengadakan sebuah acara tingkat internasional. Perjamuan makan malam para konglomerat. Aku masih butuh 3 ekor lagi. Tuna sirip biru dengan kualitas yang sama. Asalkan kamu bisa mendapatkannya, aku akan pesan dari sekarang. Uang muka sebesar 10 juta. Akan aku transfer sekarang juga.
Tapi aku tegaskan dari awal. Setelah kontrak ditandatangani, kalau minggu depan barangnya tidak ada, denda penaltinya 10 kali lipat. Bos sih, apa kamu berani ambil? Kak Tau, dengarkan aku. Kita ambil saja. Si bodoh Chen Chashing saja bisa menangkapnya. Masa kamu tidak bisa? Pesanan 10 juta di depan mata begini. Bodoh banget kalau sampai tidak kita ambil. Paman Chen Bibisu. Maafkan aku. Aku gagal menjaga Cao Sheng. Hitou, apa maksudmu? Ada apa dengan Chasheng anakku? Bibi, kapal kami terjebak badai besar di laut lepas. Ombak setinggi belasan meter tiba-tiba menghantam dan langsung menyapu Chasheng ke laut. Ombaknya besar sekali. Begitu badai mereda, kami mencarinya di laut selama berjam-jam. Tapi bayangannya pun tidak kami temukan. Ya Tuhan anakku. Kenapa bisa begini? Cao Sheng itu perenang yang sangat hebat. Bagaimana mungkin dia bisa tenggelam? Paman, bibi Cao Sheng itu sahabat terbaikku. Kecelakaan yang menimpanya ini membuatku lebih hancur dari siapapun. Ini ada uang 20.000. Saat melaut kali ini kami terkena badai. Boro-boro dapat ikan. Peralatan kapal pun hancur semua. Aku juga rugi total. Uang 20.000 ini dariku. Pakailah untuk membuatkan makam buat Cao Sheng. Uruslah pemakamannya. Situ Cao Sheng sudah tiada. Kami berdua juga rasanya sudah tidak ingin hidup lagi. Tapi pelayaran kali ini, Cao Sheng sudah memakai seluruh tabungan hari tua kami. Dia menanamkan semuanya. Bahkan rumah tua kami pun digadaikannya. Dia juga meminjam 300.000 dari lintah darat. Situ apa kalian di laut sana? Benar-benar tidak mendapat ikan satu ekor pun. Setidaknya dari menjual ikan kecil saja, bisa untuk menutupi sedikit utang lintah darat itu. Paman, apa maksud ucapan paman ini? Umur Chasheng memang sudah pendek. Dia sudah diambil oleh penguasa laut. Masa kami yang harus bangkrut demi menanggung utangnya? Nak, teganya kamu bicara seperti itu. Chasheng itu kan tunanganmu. Tunangan, Bibi. Jangan asal sebut keluarga ya. Aku, Lin Xiaoya, masih sangat muda. Aku tidak sudi menjadi janda. Lagi pula, Kak Tau sudah bertaruh nyawa untuk selamat dari badai itu. Dia sudah sangat berbaik hati. Memberi kalian 20.000 untuk pemakaman saja sudah bersyukur. Jangan tidak tahu diuntungnya. Jangan-jangan kalian mau memeras kami. Sudahlah, Xiaoya, buat apa buang waktu meladeni dua orang tua ini? Kebaikan kita sudah cukup sampai di sini. Ayo pergi, malam ini Kak Tau akan ajak kamu makan malam mewah ala Michelin. Sekalian buang sial dari tempat kumuh ini, yang bau miskin dan membawa petaka. Pak Chasheng kita sudah tiada. Bagaimana kita bisa terus hidup sekarang? Cao Shengku. Ayah, ibu, aku pulang. Cao Sheng badannya hangat. Benar-benar hangat. Pak tua, Cao Sheng belum mati. Dia bukan hantu. Dia pulang untuk menemui kita. Bocah nakal, bagaimana kamu bisa pulang? Bukankah Hitou dan Xiao Ya bilang, kalau kamu tersapu ombak besar? Ombak besar. Itu sama sekali bukan bencana alam, melainkan ulah manusia. Ayah, ibu. Aku ditendang oleh si Tao dari belakang. Ditendang langsung ke dalam laut. Dan Lin Xiaoya hanya berdiri di samping sambil melihatnya. Bahkan dia merasa aku matinya kurang cepat. Kami bekerja sama menangkap ikan tuna senilai puluhan juta. Mereka menjadi serakah saat melihat harta itu. Dan berniat membunuhku demi merampasnya. Mereka merampas hasil tangkapanku. Dua binatang itu merampas ikanmu. Dan juga menginginkan nyawamu. Bapak akan mencincang mereka hidup-hidup hari ini. Ayo, Bu. Kita lapor polisi, biar polisi menangkap pasangan keparat itu dan menghukum mati mereka. Ayah, berhenti. Kita tidak boleh lapor polisi. Tempat itu adalah perairan internasional, sama sekali tidak berada di dalam wilayah yurisdiksi negara kita.
Tidak ada kamera pengawas di kapal itu. Satu-satunya saksi mata hanyalah mereka berdua. Asalkan mereka bersikeras bahwa aku jatuh karena kecelakaan, polisi sama sekali tidak akan bisa membuka kasus ini. Kalau kita pergi membuat keributan sekarang, selain membuat mereka waspada, itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Lalu kita harus bagaimana? Masa kita biarkan mereka memegang uang taruhan nyawamu, bersenang-senang dan hidup enak di luar sana? Sementara kita harus membayar sendiri, utang lintah darat sebesar 500.000 itu. Mana mungkin aku melepaskan mereka begitu saja? Saat aku berenang kembali ke darat, aku sengaja pergi ke dermaga Haicheng dulu. Dua orang itu benar-benar serakah. Ikan tuna itu terjual 10 juta. Masih saja belum puas, mereka malah tanda tangan lagi dengan hotel di Hao. Kontrak pertaruhan bernilai fantastis. Berjanji akan memasok 3 ekor tuna sirip biru kualitas super minggu depan. Dan sudah menerima uang muka 10 juta. Kalau sampai mereka melanggar kontrak, mereka harus membayar denda 10 kali lipat. Bukankah itu berarti 100 juta? Apa mereka sudah gila? Mau cari di mana 3 tuna kualitas super itu? Barang itu jauh lebih langka daripada emas. Mereka menggantungkan semua harapan pada peta pelayaran yang aku tinggalkan. Mengira kalau wilayah laut itu adalah tambang emas yang bisa bikin kaya mendadak asal tangkap saja. Padahal mereka tidak tahu ikan-ikan di perairan itu hanya tunduk pada perintahku, Sang Raja Naga. Ayah, Ibu, soal utang rentenir itu tidak usah dipikirkan lagi. Besok aku akan pergi melunasinya. Uang 500.000 itu bukan apa-apa. Bagi diriku yang sekarang, itu uang kecil. Sedangkan untuk Si Tao dan Lin Xiaoya, lapor polisi itu terlalu enak buat mereka. Hari penyerahan barang minggu depan akan jadi hari di mana mereka bangkrut total. Hari kematian tempat mereka menerima balasan yang setimpal. Aku akan membuat mereka memuntahkan kembali semua yang sudah mereka telan. Lai. 我操！ Kualitas ini semuanya ikan gulama kuning liar super. Saudaraku, jangan-jangan kamu habis menguras gudang harta milik Raja Naga, ya? Aku borong semuanya secara tunai seharga 600.000. 500.000 sudah aku transfer ke rekeningmu, pokok beserta bunganya, tidak kurang sepeser pun. Cepat serahkan surat utangnya. Kak Tao, baru sehari saja, kita sudah menghabiskan lebih dari 2 juta. Uang 20 juta ini sepertinya tidak akan cukup untuk kita foya-foyakan. Hahaha. Takut apa? Uang yang sudah habis pasti akan datang lagi. Peta pelayaran peninggalan si brengsek Chen Changsheng itu masih ada di tanganku. Wilayah laut itu benar-benar seperti mesin ATM kita. Kita bersenang-senang dulu sepuasnya selama 2 hari ini. Kalau sudah puas bermain, baru kita bawa kapal untuk menangkap beberapa ikan tuna. Sisa pembayaran 20 juta itu pasti akan jatuh ke tangan kita, kan? Nanti kita akan menjadi miliarder lagi. Seumur hidup ini, asalkan kita menguasai lautan itu, kita tidak akan pernah kehabisan uang. Hanya saja si gembel Chen Chasheng itu. Mungkin bermimpi pun dia tidak akan pernah menyangka. Uang yang ditukar dengan nyawanya. Sekarang malah jatuh ke tangan kita begitu saja. Bang Tao, kalau uang 20 juta itu sudah di tangan, aku mau beli villa paling besar di pusat kota. Aku akan membuat semua orang yang pernah meremehkanku berlutut di bawah kakiku. Bersenang-senanglah sepuasnya. Ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup kalian untuk menikmati kebahagiaan sebagai orang kaya. Saat kalian selesai menghamburkan uang 20 juta di tangan kalian itu dan bersiap untuk meraup untung besar, kalian akan menyadari bahwa di sana, sehelai rumput laut pun tidak akan tersisa untuk kalian. Dan denda pelanggaran kontrak sebesar 100 juta itu akan membuat kalian hancur dan tidak bisa bangkit lagi selamanya. Bang Tao, coba lihat. Kalung ini terlihat sangat mewah saat kupakai, kan? Setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, dan benar-benar menjadi orang kaya baru, aku tidak perlu lagi tunduk pada orang lain untuk menjalani hidup ini. Setelah 3 ekor ikan tuna itu berhasil ditangkap, dan sisa pembayaran 20 juta itu masuk ke rekening, aku akan langsung membelinya secara tunai.
villa besar dengan pemandangan sungai di pusat kota itu. Lalu membeli mobil mewah dengan spesifikasi tertinggi. Setelah itu, kerjaku hanya jalan-jalan dan liburan setiap hari. Tenang saja, sayang. Si bodoh Chen Chaoseng itu sudah mempertaruhkan nyawanya untuk memetakan seluruh rute pelayaran demi kita. Pada akhirnya, semua hasil jerih payahnya hanya jatuh ke tangan kita. Dia mati-matian cuma dapat 3 ekor. Payah banget. Hari ini, asal gue tebar jaring beberapa kali aja. Pasti langsung penuh nih palka ikannya. Sekali tangkap, langsung jadi miliarder kita. Bang Tau emang paling jago. Daripada si Chen Chaoseng yang kaku dan gak berguna itu. Abang 100 kali lipat lebih hebat. Dia tuh cuma tahu kerja rodi doang. Dasar orang miskin bodoh. Emang pantas dia kita manfaatin. Nasibnya emang cuma buat jadi kuli. Kerja keras seumur hidup. Pada akhirnya, harta dan wanitanya jatuh ke tangan gue semua. Dia gak bakal dapat apa-apa. Nah, di perairan ini nih, semua tangkapan Chen Chaoseng asalnya dari sini. Hari ini, pokoknya abang bakal panen besar buat kamu. Nggak mungkin. Padahal koordinatnya udah bener. Nggak meleset sedikit pun. Kemarin Chen Chaoseng pulang bawa tangkapan penuh dari sini. Kok hari ini malah kosong melompong? Bang Tau, ikannya mana? Kawanan ikannya pada kemana sih? Padahal jelas-jelas di posisi ini, dia dapat tuna kualitas super itu. Giliran kita yang datang, kok malah nggak ada apa-apa. Diam, ngapain kamu panik? Pasti ikannya berenang lebih dalam. Makanya radar di permukaan nggak bisa deteksi. Ganti dengan pukat dasar. Turunkan lebih dalam lagi. Tebar jaringnya lagi. Masa ia 1 ekor pun nggak dapat? Sialan. Udah 2 hari 2 malam nih. Kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Bahan bakar kapal juga udah mau habis. Kalau nggak dapat juga, kita harus gimana dong? Bang Tau. Habis sudah. Semuanya hancur berantakan. Kawanan ikannya hilang gitu aja kayak ditelan bumi. Bahan bakar juga habis. Kita nggak bisa penuhi pesanan orang. Kami benar-benar tidak sanggup membayar denda penaltinya. Perjalanan yang melelahkan, Bos Si, armada dan gudangku sudah siap semua. Tinggal menunggu 3 ekor tuna. Kualitas super milikmu cepat buka palka. Biar aku lihat sendiri. Malam ini ada jamuan makan malam mewah. Aku sangat mengandalkan barang ini untuk menjaga reputasi. Manajer Wang. Ada sedikit masalah. Kami benar-benar minta maaf. Kawanan ikan tuna di perairan itu. Entah kenapa tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kami sudah begadang selama 2 hari 2 malam, menyisir seluruh lautan bolak-balik. 1 ekor pun tidak ada yang tertangkap. Sama sekali tidak ada yang tertangkap. Apa katamu, tidak ada barang? Beraninya kalian mempermainkanku. Jamuan malam ini untuk para konglomerat internasional. Semua menu dan daftar tamu sudah dipastikan. Sekarang kalian bilang tidak ada barang. Apa kalian tahu, kehabisan barang mendadak begini, seberapa besar kerugian yang harus aku tanggung? Seberapa hancur reputasiku? Manajer Wang, maafkan kami. Kami sungguh tidak sengaja. Tolong beri kami kelonggaran waktu beberapa hari lagi. Kami akan melaut lagi. Kami pasti bisa menemukan kawanan ikan itu. Kami pasti akan melengkapi pesanannya. Kami memohon pada Anda. Memberi kalian kelonggaran. Lalu siapa yang akan memberiku kelonggaran? Kontrak hitam di atas putih sudah tertulis sangat jelas. Jika gagal mengirim barang tepat waktu, denda penalti 10 kali lipat, genap 100 juta. Transfer uangnya padaku sekarang juga. Kurang sepeser pun. Aku akan langsung menjebloskan kalian berdua ke penjara, membusuk di dalam sel penjara seumur hidup. Jangan harap bisa keluar. 100 juta? Dari mana kami punya uang 100 juta? Manajer Wang. Kumohon, kasihanilah kami. Lepaskanlah kami. Uang muka 20 juta yang kami terima sebelumnya. Sudah lama habis kami foya-foyakan. Tidak tersisa sepeser pun. Kami benar-benar tidak sanggup menggantinya. Kami salah. Kami benar-benar salah. Kumohon, jangan jebloskan kami ke penjara. Kami tidak akan berani mengulanginya lagi. Dermaga ini berisik sekali, tidak ada habisnya. Bisa tidak sih biarkan orang bongkar muatan dengan tenang? Chen Chaoseng. Mana mungkin? Kau belum mati. Tidak mungkin, ini sungguh mustahil. Itu kan pusaran air maut. Arusnya sangat ganas, dan aliran bawahnya mematikan. Jatuh ke sana pasti hancur tanpa sisa. Bagaimana mungkin kau bisa selamat?
Pasti kau, ini pasti ulahmu, kan? Kau sengaja menyingkirkan semua kawanan ikan itu, kan? Kau sengaja menjebak kami, kan? Manajer Wang, kan? Tadi aku tidak sengaja dengar, Anda sedang butuh cepat ikan tuna sirip biru super untuk makan malam. Kualitas super, ini benar-benar kualitas tingkat dewa. Kondisinya 10 kali lipat lebih bagus dari dugaanku. Tidak, ini sih puncaknya ikan kualitas super, anak muda. 3 ekor ikan ini aku borong semua, aku berani bayar lebih, 50 juta untuk semuanya. Aku akan transfer langsung ke rekeningmu sekarang juga, tidak akan kutunda sepakat. Sialan. Kenapa jadi begini? Kita sudah mati-matian tapi tidak dapat apa-apa. Sementara dia asal melaut saja dapat tangkapan harga selangit. Padahal seharusnya semua itu milik kita. Kalian masih ingat apa yang kalian katakan sebelum melaut? Kalian bilang, semua harta di lautan ini. Segala milikku, termasuk wanitaku. Akan kalian ambil alih semuanya, kan? Dia muak karena aku miskin, pacaran denganku selama 3 tahun. Pada akhirnya malah mengataiku menjijikkan, dan berharap aku mati tenggelam di laut. Kalian berdua sekongkol menjebakku, menusukku dari belakang, ingin merampas semua milikku, dan berniat membunuhku. Sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Nyawaku kuat, aku tidak bisa mati semudah itu. Tuhan tidak pernah tidur. Sekarang aku kembali hidup-hidup. Semua keberuntungan dan kekayaan yang seharusnya menjadi milikku, kini kembali seutuhnya kepadaku. Dan yang harus turun ke neraka untuk membayar dosa. Tentu saja sekarang adalah giliran kalian. Zhao Seng, kau belum mati. Syukurlah, ini benar-benar keajaiban Tuhan. Sobat, dengarkan penjelasanku dulu. Kejadian di kapal hari itu benar-benar murni kecelakaan. Waktu itu geladaknya sangat licin. Kakiku terpeleset. Dan tidak sengaja menabrak punggungmu. Sampai membuatmu terdorong jatuh ke laut. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak sengaja. Setelah kau jatuh, kami mencarimu lama sekali. Tapi pusaran airnya terlalu besar. Kami sama sekali tidak berani mendekat. Aku pikir kau sudah tiada, makanya setelah kembali ke desa, aku bahkan khusus mengantarkan uang 20.000 untuk orang tuamu, untuk membantu mengurus biaya pemakamanmu. Zhao Seng, kita ini sudah bersahabat karib sejak kecil. Aku sudah menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Mana mungkin aku tega mencelakaimu? Zhasheng, setelah kamu jatuh ke laut, aku menangis sampai pingsan berkali-kali. Soal yang kamu bilang tadi, kalau kami mengucapkan kata-kata jahat di atas kapal, itu pasti karena kamu jatuh ke laut, dan mengalami halusinasi karena sedang diambang kematian. Aku kan sudah bersamamu. Selama 3 tahun masa kamu tidak tahu seberapa besar cintaku padamu. Mana mungkin aku merendahkanmu karena kamu miskin. Zhasheng, sekarang kamu sudah kembali dengan selamat. Apalagi kamu berhasil mendapatkan 50 juta. Kita akhirnya punya uang untuk menikah. Sekarang kamu adalah orang penting di Hotel Dihao. Tolong bantu kami memohon pada manajer Wang, agar dia tidak menuntut uang penalti 100 juta itu. Kita ini kan keluarga. Kamu sudah sukses. Jangan lupakan kami, ya. Manajer Wang, yang satu adalah sahabat baikku. Dan yang satu lagi adalah pacarku, demi saya. Uang penalti 100 juta ini, bisakah ditunda dulu? Karena Bos Chen sudah bicara. Tentu saja saya harus memberikan kelonggaran ini untuk Bos Si. Kalian sangat beruntung. Demi menghargai Bos Chen, saya beri kalian waktu 1 bulan. 1 bulan dari sekarang, kalau kalian masih belum bisa menyerahkan barangnya, atau tidak bisa membayar denda 100 juta itu, kita bertemu di pengadilan. Chao Seng, kamu memang sahabat terbaikku. Aku sudah tahu kamu pasti sangat setia kawan. Lalu, soal uang 50 juta ini. Uang 50 juta ini kudapatkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Aku harus menyimpannya untuk melunasi utang dan biaya hari tua orang tuaku. Soal utang 100 juta kalian pada manajer Wang, pikirkan saja caranya sendiri. Alasanku tidak membiarkan manajer Wang menyeret mereka pergi adalah karena aku sangat tahu hukum tidak akan bisa menjerat mereka. Kejahatan di perairan internasional sama sekali tidak ada buktinya. Paling-paling mereka hanya akan bangkrut dan tidak akan dipenjara terlalu lama. Hukuman seperti itu terlalu ringan untuk mereka. Seharian ini kamu pergi kemana saja? Ibu benar-benar mengkhawatirkanmu setengah mati.
Dua bajingan itu tidak datang mencari masalah denganmu, kan? Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Lagi pula, utang rentenir kita sudah aku lunasi, surat utangnya juga sudah aku ambil kembali, dan aku juga menghasilkan 50 juta. 50 juta. Hari ini di dermaga aku bertemu manajer uang, menemukan tempat rahasia berkumpulnya ikan, dan menangkap 3 ekor tuna sirip biru kualitas super. Totalnya terjual 50 juta. Aku berhasil selamat dari bahaya di laut, makanya kebetulan menemukan tempat itu. Syukurlah, Tuhan Maha melihat. Cao Sheng kita selamat dari maut. Pasti akan mendapat rezeki melimpah. Ibu, jangan. Sibuk bakar dupa dulu. Kalian cepat bereskan barang-barang. Kita tidak akan tinggal di rumah jelek ini lagi. Tadi sore, aku sudah berada di pusat kota, dan membeli lunas sebuah villa besar mewah yang siap huni. Kita akan pindah ke sana malam ini juga. Villa besar apa maksudmu? Ayah, ibu anakmu ini bersulang untuk kalian. Mulai sekarang, keluarga kita akan tinggal di villa besar ini dan menikmati hidup dengan nyaman. Bagus-baguslah. Tuan Chen, ada 2 orang di luar. Satu mengaku sebagai sahabat Anda, dan satu lagi mengaku sebagai pacar Anda. Mereka datang untuk memberi selamat atas rumah baru Anda. Apakah saya harus membukakan pintu untuk mereka? Biarkan saja mereka menunggu di luar. Ayah, ibu, kalian tunggu saja di dalam. Biar aku yang mengurus sisanya. Hahaha, Cao Sheng. Kudengar kau pindah ke rumah baru ya? Villa ini benar-benar megah. Memang pantas jadi sahabatku, kau memang hebat. Cao Sheng. Baru beberapa hari tidak bertemu, kau jadi kurusan. Aku sengaja membawakan apel kesukaanmu loh. Kita bicara di dalam saja, ya. Sudah puas melihatnya. Cao Sheng, kau ini kenapa? Kita ini kan sudah seperti saudara. Kamu baru saja pindah rumah, makanya kami datang untuk memberi selamat. Kenapa kamu malah melarang kami masuk? Memberi selamat dengan membawa 2 kantong apel busuk. Menyelamatiku karena berhasil lolos dari maut. Atau kalian datang untuk menyelamati diri sendiri, karena denda sebesar 100 juta itu. Sebentar lagi kalian akan menemukan orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Cao Sheng, tolong jangan begini. Kejadian sebelumnya itu benar-benar murni salah paham. Sekarang kami sudah benar-benar buntu. Hanya kamu yang bisa menolong kami. Uangmu kan sudah sangat banyak. Sisihkan sedikit saja untuk kami. Itu sudah lebih dari cukup untuk membantu kami melewati masa sulit. Aku peringatkan kalian sekali lagi. Ini untuk yang terakhir kalinya. Simpan saja semua tipuan kotor kalian itu. Kalian tidak diterima di sini. Pergi. Cao Sheng, kamu sungguh salah paham pada kami. Kalian tidak dengar anakku menyuruh kalian pergi. Apa mau kalian sebenarnya, bersikeras bertahan di sini? Paman Chen, Bibi Su. Kalian berdua melihatku tumbuh dari kecil. Hubungan kedua keluarga kita sudah terjalin sangat lama. Kejadian di kapal waktu itu murni kecelakaan. Kakiku benar-benar terpeleset sampai akhirnya menabrak Cao Sheng. Aku bersumpah, jika aku berbohong sedikit pun, aku rela disambar petir. Sekarang pihak hotel di Hao memaksaku membayar denda sebesar 100 juta. Bahkan kalaupun aku bangkrut dan menjual semua hartaku, aku tetap tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Mereka bilang kalau aku tidak segera membayarnya, mereka akan menjebloskanku ke penjara dan menuntutku dengan hukuman seumur hidup. Paman Chen, Bibi Su, apa kalian benar-benar tega melihatku mati dan menghabiskan sisa hidupku membusuk di penjara? Paman, Bibi, tolong bantu kami membujuk Cao Sheng. Aku, Lin Xiaoya, saat dia dulu tidak punya apa-apa. Saat dia bahkan tidak mampu membelikan cincin yang pantas. Aku sudah terus mengikutinya. Masa mudaku selama 3 tahun penuh. Semuanya sudah kuhabiskan demi dirinya. Memangnya apa yang diharapkan oleh gadis sepertiku? Bukankah hanya ingin dia bersikap baik padaku? Sekarang setelah dia selamat dari maut, dan mendapatkan uang 50 juta, lalu tinggal di villa besar ini, dia malah tidak mau lagi mengakuiku sebagai pacarnya. Dia itu langsung berubah hati begitu punya uang. Bagaimana bisa kalian semua hanya diam saja, melihatnya mencampakkan diriku, dan melihatku didorong ke jurang keputusasaan begini? Hubungan, masa muda. Si Tao, Xiaoya.
Kalian masih punya muka untuk membahas soal hubungan. Kalian sudah mencelakai Chao Sheng, dan membawa lari uang 20 juta. Gara-gara kalian, kami pasangan tua ini, hampir saja harus menguburkan anak kami sendiri. Belum lagi kami harus dikejar rentenir demi utang 500 ribu itu, yang hampir membuat keluarga kami hancur berantakan. Kenapa saat itu kalian tidak memikirkan soal hubungan? Kenapa tidak memikirkan kami yang sudah melihatmu tumbuh dewasa? Paman Chen dan Bibi Su ini. Lin Xiaoya, berhenti berpura-pura menjadi korban di sini. Kamu berselingkuh dengan Shi Tao untuk mencelakai Chao Sheng. Omong kosong apa itu soal masa mudamu? Chao Sheng memang sudah punya uang sekarang. Tapi itu dia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Tanggung sendiri akibat dari perbuatan keji kalian itu. Cepat pergi dari rumah kami sekarang juga. Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan panggil satpam untuk menyeret kalian keluar. Hebat, hebat sekali. Keluarga kalian ini benar-benar tidak punya hati. Chen Changsheng, jangan bersenang-senang dulu. Kamu pikir dengan uang 50 juta itu, Kamu bisa hidup tenang tanpa beban. kamu pikir dengan tinggal di villa besar ini, kamu bisa menyingkirkan kami begitu saja. Asal kau tahu ya, itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Chen Changsheng, kau benar-benar kejam dan membiarkan kami mati. Kau pasti akan mendapatkan kualatnya nanti. Lihat saja nanti. Apa lihat-lihat? Tidak punya uang tapi berani menginap di kamar presidensial. Kalian pikir hotel di Hao ini panti asuhan? Cepat pergi dari sini. Kak tahu, kita mau pergi kemana sekarang? Aku tidak mau kembali ke desa nelayan rongsokan itu. Ayo pergi. Kita jual dulu mobil dan barang-barang rongsokan tidak berguna ini. Kumpulkan uang untuk menyewa tempat tinggal dulu. Jam tangan Rolex hijau ini ada goresan di talinya. Paling banyak aku cuma bisa kasih 300 ribu. Kalung Bulgari ini. Nota dan sertifikatnya sudah tidak lengkap. Paling mentok 50 ribu. Padahal waktu beli aku habis lebih dari 1 juta. Kalian ini merampok ya. Ini kan barang keluaran terbaru. Masa di sini cuma dihargai 50 ribu saja. Toko kalian ini penipu. Harga pasarannya sekarang memang segitu. Mau jual silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Kalau kalian tidak puas, silakan keluar dan belok kiri. Astaga, pria itu tampan sekali. Auranya sangat memikat. Tadi dia bahkan tidak melihat harganya sama sekali. Langsung menunjuk deretan edisi terbatas itu dan memborong semuanya. Terlebih lagi, dia membayarnya pakai uang tunai. 20 juta uang tunai utuh loh. Chen Chasheng si brengsek itu. Beraninya dia berfoya-foya menggunakan uang yang seharusnya menjadi milik kita. Dan pamer kekayaan di sini. Aku sungguh tidak terima. Kak tahu, aku benar-benar tidak rela. Kenapa si miskin itu bisa tinggal di villa mewah dan membeli jam tangan seharga puluhan juta. Sementara kita harus bersembunyi di sini seperti tikus got. Lalu bagaimana dengan denda pelanggaran kontrak sebesar 100 juta itu? Kita bisa mati konyol karena ini. $20 juta uang tunai. Setelah membeli jam, dia pasti masih punya banyak sisa uang. Ditambah lagi, dia baru saja pindah ke villa besar itu. Penjagaannya pasti belum terlalu ketat. Kak tahu, kamu mau mencurinya. Itu namanya bukan mencuri, itu namanya mengambil kembali apa yang memang milik kita. Asalkan kita bisa mendapatkan sisa uang tunai itu, serta jam tangan yang dia beli. Itu sudah cukup bagi kita untuk kabur ke luar negeri, dan hidup bersenang-senang. Kamu mau ikut tidak? Aku ikut. Itu kan uang kita. Jangan sisakan sepeser pun untuknya. Ayah, ibu, untuk liburan lansia selama 1 bulan kesannya ini, kalian bersenang-senanglah, makan saja apapun yang mahal, beli saja kalau ada yang kalian suka. Sekarang kita sudah tidak kekurangan uang, tidak perlu berhemat untukku. Kalian sudah bersusah payah, seumur hidup, kini saatnya kalian menikmati hasilnya. Asyeng. Kamu benar-benar tidak ikut kami pergi. Kamu hanya sendirian di rumah. Kami merasa tidak tenang. Lagi pula, liburan sekeluarga pasti akan lebih meriah. Aku tidak bisa ikut. Manajer uang baru saja menelepon.
Dia bersikeras mengajakku ke hotelnya untuk membicarakan bisnis. Katanya, dia memintaku mencarikannya. Zihai dan kualitas super dalam jumlah besar. Kalau kesepakatan bisnis ini berhasil, keuntungannya juga tidak main-main. Aku benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Bibi Wang. Ayah dan ibuku tidak ada di rumah selama 7 hari ini. Beberapa hari ini aku juga akan pergi pagi dan pulang malam. Jadi aku akan memberimu cuti berbayar. Pulanglah ke kampung halaman dan jenguk cucumu. Habiskanlah waktu bersama keluarga. Kembalilah setelah masa cutimu selesai. Terima kasih, Tuan Chen. Anda sungguh sangat baik. Sampai repot-repot memberiku cuti segala. Kalau begitu aku akan segera pulang ke kampung. 7 hari lagi aku pasti kembali tepat waktu. Baiklah, semuanya naiklah ke mobil. Sebentar lagi aku juga akan langsung pergi ke hotel. Malam ini sepertinya aku harus menemani manajer Wang minum-minum sampai tengah malam. Bang tahu, abang dengar tidak? Ini benar-benar keberuntungan buat kita. 2 orang tua bangka itu pergi ke sana. Pembantunya juga lagi libur. Malam ini Chen Chasheng juga harus menemani klien minum-minum sampai tengah malam. Sekarang di villa ini, sama sekali tidak ada orang. Ini kesempatan emas. Benar-benar nasib baik. Belakangan ini dia dapat banyak banget uang. Sisa uang tunainya pasti masih disimpan di villa ini. Ayo cepat. Malam ini, asalkan kita bisa dapatkan uang itu, kita langsung beli tiket pesawat dan kabur ke luar negeri. Biar si Chen Changsheng itu menyesal setengah mati. Bang tahu, abang yakin aman. Jantungku dari tadi berdebar kencang. Bagaimana kalau ada kamera pengawas? Bagaimana kalau dia menyuruh orang berjaga? Habislah riwayat kita nanti. Memangnya bakal ada masalah apa? Aku sudah memantaunya sejak awal. Sekarang yang ada di dalam rumah ini, cuma kita berdua. Jangan banyak omong, cepat bergerak. Buruan cari beberapa koper kulit hitam yang isinya uang tunai itu. Kalau kemalaman, jalanan makin ramai, kita bisa ketahuan. Mana uangnya? Tidak mungkin kosong begini. Waktu di toko tempo hari, aku jelas-jelas melihatnya. Membawa beberapa koper yang kelihatannya sangat berat. Bang tahu, apa jangan-jangan dia sudah menyetor uangnya ke bank duluan. Sia-sia saja kita ke sini. Omong kosong. Akhir pekan begini bank sudah pasti tutup. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk menyetor uang. Pasti dia sembunyikan di ruang rahasia. Terus cari, bongkar seluruh tempat ini sampai ketemu. Tidak mungkin uangnya lenyap begitu saja. Cao Seng, kau. Kenapa kau bisa ada di sini? Ini salah paham, Chasheng. Ini benar-benar cuma salah paham besar. Kami dengar kamu sedang tidak ada di rumah. Takut tidak ada yang menjaga villa ini, dan kemasukan pencuri. Makanya kami berbaik hati datang ke sini, untuk membantu menjaga rumahmu. Sungguh, tidak ada maksud lain. Membantu menjaga rumahku, tapi kalian mengacak-acak seisi rumah sampai berantakan begini, merusak perabotan dan barang-barang berhargaku. Inikah cara kalian membantu menjaga rumah? Alasan konyol seperti itu, anak umur 3 tahun saja tidak akan percaya. Pak Satpam, 2 orang ini sudah melakukan pencurian, tolong segera lapor polisi. Kak tahu aku lapar sekali. Kita sudah tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk makan sesuap nasi hangat saja kita tidak bisa. Sekarang kita mau pergi kemana? Bagaimana nasib kita ke depannya? Memangnya kita bisa kemana lagi? Kita ke dermaga. Coba lihat, apakah ada kerjaan serabutan sebagai kuli panggul. Yang penting kita bisa cari makan dulu. Kita bertahan saja dulu untuk hari ini. Hahaha, Bos Chen. Kalau begitu, kesepakatan kita sudah bulat. Ya, bulu babi ungu kualitas super ini sangat langka dan sulit ditemukan di pasaran. Hanya Anda yang punya kehebatan seperti ini. Jadi, semuanya aku percayakan pada Anda. Ah, Kakak Wang, Anda terlalu sungkan.
Mengingat Anda sudah berani memberikan harga tinggi sebesar 3 juta untuk memborong semua hasil tangkapanku di laut nanti, tentu saja aku tidak akan mengecewakan Anda. Di kawasan perairan internasional sana, kebetulan ada sebuah area tempat bulu babi ungu berkembang biak dengan kualitas paling unggul. Baik dari segi bentuk maupun ukurannya, semuanya benar-benar yang terbaik. Malam ini juga, aku akan langsung berangkat. Paling lama dalam 2 atau 3 hari, barangnya sudah bisa dikirim. Bagus, 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 Bos Chen memang selalu bisa diandalkan. Aku 100% percaya padamu. Uang 3 juta ini hanyalah tanda jadi saja. Nanti, kalau barangnya sudah sampai dan kuperiksa tidak ada masalah, aku pasti akan memberimu bonus tambahan yang sangat besar. Aku jamin, kamu tidak akan pernah rugi. Oh. Kukira, dari mana asalnya 2 ekor kutu busuk yang dekil dan kotor ini, ya. Oh, ternyata Bos Si dan Nona Lin ya. Baru juga keluar sudah keluyuran kemana-mana. Mama Najar Wang. Tolong kasihani kami. Jangan persulit kami. Enggak usah sok akrab sama gue. Simpan saja basa-basi busuk kalian. Kalian masih utang penalti 100 juta sama gue. Kalau dihitung-hitung, tinggal sisa 3 hari lagi. Terus mana uangnya, sudah disiapkan. Manajer Wang, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Kami baru saja keluar dari sel tahanan. Uang ganti ruginya sudah menguras semua tabungan kami. Kami benar-benar sudah tidak punya uang sepeser pun. Kami sungguh tidak bisa membayarnya. Minggir, jangan kotori celana gue. Waktu yang gue kasih masih kurang lama, hah? Kalian terus-terusan mengulur waktu. Kalau dalam 3 hari kalian tidak bisa bayar 100 juta, bersiaplah membusuk di penjara. Tentu saja, kalau dalam 3 hari ini, kalian berhasil menangkap 3 ekor tuna kualitas super, itu juga dihitung sebagai pelunasan kontrak. Kita lihat saja, apa kalian punya keberuntungan itu. Kesempatan sudah gue berikan, bisa dimanfaatkan atau tidak, itu urusan kalian. Bos Chen, maaf membuat Anda melihat tontonan memalukan ini. Cuma 2 orang yang tidak tahu diuntung. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik dari Anda di hotel. Semoga perjalanan Anda ke laut lepas ini membawa hasil panen yang melimpah. Terima kasih atas doanya, Abang Wang. Kenapa? Kenapa Chen Chaoseng itu bisa dengan begitu santainya meraup untung besar setiap hari, dan hidup bergelimang harta, sementara kita harus dipaksa sampai ke jalan buntu, kehilangan segalanya. Ini tidak adil. Kak tahu, kita benar-benar sudah hancur. Hanya dalam waktu 3 hari. Kita tidak punya uang sepeser pun. Kita sudah kehabisan akal. Dari mana kita bisa dapat 100 juta? Aku tidak mau di penjara. Aku tidak mau membusuk di penjara seumur hidup. Tidak, urusan kita belum selesai. Bukankah Chen Changsheng berencana pergi ke laut lepas untuk mencari bulu babi ungu? Laut lepas, itu adalah tempat yang sempurna untuk menyingkirkannya dan merampas hartanya. Nanti malam kita menyusup ke kapalnya saat gelap. Begitu sampai di laut lepas, kita langsung habisi saja dia nanti. Uang muka 3 juta itu, beserta kapalnya, semuanya akan jadi milik kita. Dengan uang itu, kita bisa kabur ke luar negeri. Tidak akan ada yang bisa menangkap kita. Kita habisi saja dia. Ini semua karena dia yang mendesak kita. Pertunjukan yang sebenarnya, akhirnya akan dimulai. Kita benar-benar akan menghabisi Chen Changsheng. Ini kan laut lepas. Kalau sampai ada sedikit saja kesalahan dan ketahuan polisi, habislah riwayat kita berdua. Makin dipikir, aku makin merinding. Aku benar-benar tidak berani bertaruh. Takut apa? Sekarang kita menanggung utang 100 juta. Kalau sampai jatuh tempo dan tidak bisa bayar, pilihannya cuma membusuk di penjara seumur hidup, atau tamat di tangan penagih utang. Ujung-ujungnya sama-sama tamat. Lebih baik kita main besar sekalian. Habisi dia, lalu rampas uang dan hasil lautnya. Setelah itu, kita langsung kabur, jauh dari jangkauan siapapun. Siapa yang bakal menemukan kita? Kamu benar. Daripada pasrah menunggu ajal, lebih baik kita ambil risiko ini. Kali ini kita harus bermain bersih. Kita ikat dia dengan rantai jangkar yang berat, lalu tenggelamkan ke dasar laut, biar musnah tak bersisa. Jangan tinggalkan jejak sekecil apapun. Tidak akan ada yang bisa melacak kalau kita pelakunya. Nah, begitu dong. Akhirnya otakmu jalan juga. Kita tunggu sampai dia selesai menangkap ikan. Saat dia lengah, kita langsung beraksi. Pertama, kita rampas ponselnya. Kuras habis semua uang simpanan dan hasil penjualannya. Mulai saat itu, hidup kita akan berubah jadi orang kaya. Kapten,
Ini rekaman situ beberapa waktu lalu, saat berada di pelabuhan. Dia mengancam di depan umum, dan sesumbar ingin menghabisi saya lagi. Saya sangat mengenal wataknya. Orang ini sangat pendendam, dan juga serakah. Kali ini dia ikut saya melaut, sama sekali bukan untuk membantu, tapi mencari kesempatan untuk merampas harta dan mencelakai saya. Dia tidak akan pernah berhenti. Saya sudah mendengarkan rekamannya. Niat jahat mereka untuk mencelakai sudah sangat jelas. Saya bisa mengatur 2 orang polisi berpakaian preman untuk menyusup ke kapal dan melindungimu. Tapi saya harus mempertegas peraturannya padamu. Hukum itu membutuhkan bukti. Kami hanya bisa bersiap siaga secara diam-diam. Kita harus menunggu mereka yang beraksi lebih dulu. Setelah tindakan kejahatan mereka terbukti, baru kita bisa menangkap dan menghukum mereka di tempat. Kalau kita bertindak gegabah, buktinya tidak akan cukup. Menangkap mereka pun akan sia-sia. Saya mengerti peraturannya. Saya tidak akan bertindak gegabah. Rencana saya sangat matang. Kedua polisi itu akan bersembunyi di gudang lebih awal. Mereka tidak boleh menampakkan diri sama sekali. Kita akan terus berkomunikasi secara langsung melalui earpiece. Hanya menunggu sampai mereka beraksi. Lalu kita tangkap basah mereka bersama barang buktinya. Ingat, tetaplah tenang. Jangan sampai mereka curiga. Kamu harus menunggu mereka bertindak lebih dulu. Hanya ketika kejahatan mereka benar-benar terjadi, barulah rantai buktinya menjadi utuh. Saya mengerti sejak saya beruntung bisa selamat waktu itu. Saya terus menahan diri dan bersabar. Aku memang menunggu kesempatan yang sah dan legal ini. Kesempatan untuk mengakhiri dendam ini selamanya. Kali ini, aku benar-benar tidak akan melepaskan mereka. Nak, ibu tidak bisa tidur semalaman. Perasaan ibu sangat gelisah. Lautan itu terlalu berbahaya. Kejadian waktu itu masih membuat ibu ketakutan sampai sekarang. Bisakah kamu tidak usah melaut kali ini? Tidak peduli seberapa banyak uang yang kita hasilkan. Keselamatanmu jauh lebih penting dari apapun. Ibu tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan. Melaut kali ini bukanlah sebuah pertaruhan. Melainkan ada orang yang bersikeras mencari masalah denganku. Ada dendam yang tidak bisa dihindari. Dan memang tidak perlu dihindari. Kali ini, aku akan menyelesaikannya sekaligus. Setelah ini, kita bisa hidup tenang selamanya. Aku tahu ibu sangat menyayangiku, dan mengkhawatirkanku. Ibu tidak perlu lagi begadang untuk membuatkanku sup. Ibu sudah bekerja keras, tunggulah aku pulang dengan selamat. Nanti kita pekerjakan orang untuk memasak di rumah. Ibu tinggal duduk manis dan menikmati hidup. Tidak perlu lagi bersusah payah. Sialan, apa-apaan ini? Cuacanya tadi sangat cerah. Kenapa tiba-tiba ada pusaran air di laut? Chen Changsheng pasti sengaja melakukannya. Dia sengaja mengemudikan kapalnya ke ombak besar. Dia ingin menyeret kita mati bersama. Dia ingin hancur bersama kita. Mundur. Luar biasa sekali. Ternyata garis keturunan Raja Naga milikku ini, bukan hanya bisa memanggil kawanan ikan, tetapi juga bisa mengendalikan lautan dan menolak ombak, bahkan menaklukkan bencana alam. Kak Tau, jangan gegabah. Tahan dulu sebentar. Tunggu sampai dia menangkap tangkapan laut yang mahal itu, dan mendapatkan seluruh uangnya. Baru kita bertindak. Rampas barangnya, rebut uangnya. Itu cara paling aman dan untungnya paling besar nanti. Kalau bergerak sekarang, sama sekali nggak sepadan. Tahan dulu. Barusan kapalnya hampir terbalik. Nyawa kita hampir melayang, masih disuruh tahan. Brengsek ini pasti sengaja mau nyelakain kita. Dia mau manfaatin badai ini buat membunuh kita. Kalau kita nunggu lebih lama lagi, kita yang bakal mati. Kita habisi dia sekarang juga. Ayo. Bang Tau, coba lihat. Ada 3 ekor tuna sirip biru kualitas super yang masih utuh. Kualitasnya benar-benar tingkat dewa. Harganya pasti gila-gilaan. Kita benar-benar selamat sekarang.
Nggak perlu masuk penjara. Nggak usah bayar utang lagi. Bukan cuma itu. Masih ada sepalka penuh bulu babi. Sama uang muka 3 juta di tangannya Chen Changsheng. Asal kita habisi dia, semua uang dan barang ini bakal jadi milik kita seutuhnya. Kita bakal langsung kaya mendadak. Ini kesempatan emas yang langka. Dia sama sekali nggak waspada sekarang. Sikat dia sekarang juga. Nggak usah banyak gaya kau. Mati kau, Chen Changsheng. Si Tao Xiao ya. Kalian kenapa bisa sembunyi di kapalku? Bawa-bawa tongkat besi tengah malam begini. Kalian mau apa? Mau ngapain? Ngirim kau ke neraka. Waktu itu kalian dorong aku ke laut. Aku susah payah selamat dari maut. Demi persahabatan kita, aku nggak lapor polisi. Kenapa kalian masih tega mau bunuh aku? Nggak lapor polisi? Kau pikir kami bakal berterima kasih? Kau sengaja pamer dapat uang banyak, sambil melihat kami terlilit utang. Itu namanya kau sengaja mau mempermalukan kami. Xiao ya 3 tahun hubungan kita, kau bisa setega ini. Hubungan apanya? Nggak usah bikin aku jijik. Kau tidak mau menolong kami. Jangan salahkan kami kalau kami kejam. Benar, waktu itu aku memang sengaja mencelakaimu. Aku iri padamu, ingin merebut semua milikmu. Sayangnya kau susah mati. Dan malah membuat kami menanggung utang 100 juta. Jadi malam ini kalian mau membunuhku untuk yang kedua kalinya. Di laut lepas ini tidak ada orang dan kamera pengawas. Setelah menghabisimu, uangmu, dan semua barangmu akan jadi milik kami. Kami akan langsung kaya raya. Sementara kau hanya akan jadi onggokan daging busuk di dasar laut. Kalian benar-benar sudah gila. Baru tahu rasa takut sekarang. Sudah telat coba dari awal kau serahkan uang itu baik-baik pada kami. Pasti tidak akan begini jadinya. Terimalah nasibmu, salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalan rezeki kami. Jadilah orang yang lebih pintar di kehidupan selanjutnya. Tadi kalian terus saja bilang, di laut lepas ini tidak ada yang bisa menyelamatkanku, dan aku pasti akan mati. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Jangan buru-buru, coba tengok ke belakang. Siapa yang berdiri di belakang kalian? Si Tao, Lin Xiao ya, hentikan aksi kejahatan kalian. Pengakuan kalian barusan tentang rencana pembunuhan, dan perampasan harta nyawa. Sudah kami rekam suara dan videonya dari awal sampai akhir. Buktinya sudah sangat lengkap. Bukti kuat ini tidak bisa dibantah. Kalian tidak bisa mengelak lagi. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Di laut lepas yang sepi begini. Bagaimana bisa ada polisi? Kapan kalian naik ke kapal ini? Sebelum kita berangkat ke laut, aku sudah menebak niat jahat kalian. Aku sudah lapor polisi duluan. 2 petugas polisi ini sejak 1 hari yang lalu, sudah bersembunyi di dalam gudang pendingin. Mereka bersembunyi sambil mengumpulkan bukti, dan menunggu kalian masuk perangkap sendiri. Kalian telah 2 kali melakukan percobaan pembunuhan berencana, dan merampas harta benda orang lain. Fakta kejahatan kalian sudah jelas, dan buktinya sangat kuat. Sekarang kami menangkap kalian berdasarkan hukum yang berlaku. Kalian berhak untuk tetap diam, tapi setiap kata yang kalian ucapkan, akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Changsheng, aku salah. Aku benar-benar sadar kalau aku salah. Aku sedang kalap sampai bisa terhasut olehnya. Demi hubungan 3 tahun kita. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Ya, aku tidak mau dipenjara. Aku benar-benar tidak mau mati. Dulu saat kalian berdua bersekongkol menjebakku, dan berniat menghabisiku. Kenapa kau tidak memikirkan hubungan 3 tahun kita? Karena kalian begitu kejam, jangan salahkan aku jika bertindak tanpa belas kasihan. Habis sudah semuanya hancur. Uang tidak dapat. Dan hidup kita pun hancur. Benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Berakhir sudah, kali ini semuanya benar-benar berakhir. Chen Changsheng, kau menjebakku. Kau memang kejam, aku sungguh tidak terima. Changsheng, syukurlah kau pulang dengan selamat. Beberapa hari ini aku terus memantau berita tentang kejadian di laut. Kudengar di perairan tempatmu itu ada badai besar, dan juga bertemu dengan para penjahat. Perasaanku terus saja cemas. Aku sangat takut tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Aku sudah terlalu sering melihat badai dan ombak besar di laut. Bencana alam sama sekali tidak membuatku takut. Yang paling mematikan justru adalah pengkhianat di dekat kita. Untung saja mereka akhirnya termakan oleh perbuatan mereka sendiri. Kau benar-benar panjang umur, sudah terkena bencana alam, ditambah lagi ulah manusia jahat. Itu benar-benar situasi mematikan ganda, tapi kau malah berhasil melewatinya hidup-hidup. Kalau saja itu pelaut lain, pasti nyawanya sudah melayang di sana.
Uang 100.000 ini harus kau terima. Ini dariku khusus untuk menenangkan pikiranmu. Selamat dari maut itu hal yang luar biasa. Kalau kamu tidak mau menerima tanda terima kasih ini, berarti kamu menganggapku orang asing. Sungguh tidak perlu saya melaut untuk mencari uang. Mengandalkan kemampuan sendiri membuat hati saya tenang. Bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itu jauh lebih berharga dari angpau manapun. Sudah, jangan sungkan denganku. Kali ini, mereka berdua jelas-jelas ingin merampok dan membunuhmu. Usahamu untuk membalikkan keadaan dari situasi mematikan itu sungguh tidak mudah. Aku harus memberikan sesuatu. Baiklah, kalau begitu saya terima. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Pak Wang. Mulai sekarang, semua barang tangkapanmu akan kubeli semua dengan harga tertinggi di pasaran. Aku tidak percaya pada orang lain. Aku hanya percaya padamu, karena kamu jujur, baik hati, dan bernasib kuat. Berbisnis denganmu pasti membawa untung. Laporan terbaru dari kepolisian, tersangka bermarga Si dan Lin saat ikut berlayar melaut, karena didorong oleh keserakahan yang ekstrim, dengan sengaja berencana membunuh rekan mereka, merampas harta benda, dan berupaya melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak. Metode kejahatan yang dilakukan sangat kejam, dan situasinya teramat mengerikan. Berdasarkan sidang dan putusan lembaga peradilan, kedua tersangka terbukti memiliki niat jahat yang sangat besar, tanpa ada hal apapun yang bisa meringankan hukuman mereka. Keduanya secara sah dijatuhi hukuman mati, dan dicabut hak politiknya seumur hidup. Segala bentuk kejahatan di laut tidak akan pernah diberi ampun. Kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya. Gila, berita ini sungguh mengejutkan. Kak Chen berbaik hati membawa dua pemalas itu melaut untuk mencari rezeki. Malah pasangan pria dan wanita itu menusuknya dari belakang. Mereka merampok dan berniat membunuhnya. Benar-benar manusia tidak tahu diuntung. Dihukum mati sungguh sangat pantas untuk mereka. Setelah melihat seluruh detail kejadiannya, Kak Chen itu sangat tenang luar biasa. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan sebelumnya, dan membalikkan keadaan di saat-saat kritis. Dia langsung mengirim orang-orang jahat itu ke alam baka. Puas banget rasanya, karma itu nyata, orang berhati busuk pasti hancur dimanapun. Orang yang niat mencelakai nyawa orang lain, pada akhirnya malah menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya aku paham, kenapa orang lain melaut malah rugi dan kena musibah. Tapi Bang Chen selalu pulang bawa hasil melimpah, punya niat baik dan tidak main licik. Itulah modal yang paling utama. Lautan itu sangat adil, tidak ada tempat bagi orang jahat berhati busuk, dan tidak akan pernah mengecewakan orang yang jujur dan baik hati. Pak Chen, seluruh warganet penasaran. Sama-sama pergi melaut mencari ikan. Orang lain entah pulang dengan kapal kosong, atau malah kena musibah. Tapi Anda selalu bisa menangkap hasil laut kualitas terbaik. Sebenarnya apa rahasia khusus Anda? Bisa tolong dibocorkan sedikit? Sekarang seluruh internet menjuluki Anda sebagai ikan koi pembawa hoki kota Hai. Berita Anda benar-benar meledak. Menurut Anda, ini murni karena keberuntungan. Atau Anda memang punya kemampuan luar biasa? Kali ini Anda dikhianati oleh orang terdekat, dan hampir tewas di lautan lepas. Setelah berhasil lolos dari maut, apa pelajaran berharga yang Anda dapatkan? Saya sama sekali tidak punya trik khusus, dan juga tidak mengandalkan untung-untungan semata. Saya hanya percaya pada satu hal, lautan adalah hakim yang paling adil. Jika kita menghormatinya, dan berbuat baik pada orang di sekitar kita, lautan pasti akan menjaga keselamatan kita. Orang yang mencari makan di laut, hidup dari memeras keringat, dan harus punya hati nurani. Kita boleh saja tidak punya uang, boleh saja kita hidup susah, tapi jangan pernah sekalipun punya niat busuk untuk mencelakai nyawa orang lain. Sebesar apapun badai di lautan, itu tidak akan membunuh kita. Hati manusia yang jahatlah yang paling mematikan. Orang yang berbuat jahat, cepat atau lambat pasti hancur oleh keserakahannya sendiri. Hanya dengan teguh pada pendirian, barulah kita bisa menerjang badai, mencari rezeki dengan tenang. Segala mara bahaya pun sirna, badai akhirnya mereda. Sisa hidupku ke depannya hanya untuk menjaga wanita tercinta, dan mempertahankan hati nurani. Hidup damai dan tenteram. Tuan Chen, hasil melaut hari ini melimpah ruah seperti biasa. Makanan laut kualitas atas di seluruh kota Hai. Semuanya bergantung pada pasokan Anda. Itu sudah sewajarnya. Lakukan saja pengiriman seperti biasa. Kualitas barang Anda terlalu luar biasa, dan jumlahnya sangat melimpah. Jaringan toko dan hotel di pihakku sudah kewalahan menampung semuanya, karena permintaannya benar-benar membeludak. Jadi, kau menemuiku hari ini karena ada relasi baru. Tuan Chen, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Direktur Utama Grup DHO, Shen Qingyan. Anda terlalu sungkan, Direktur Shen. Panggil saja saya Zhao Seng. Saya sudah melihat seluruh catatan pelayaran Anda, tanpa mengandalkan peralatan canggih. Tanpa mengandalkan keberuntungan. Hanya dengan kemampuan Anda sendiri, Anda berhasil meraih berbagai hasil laut kualitas premium. Itu sungguh membuat saya kagum. Saya tidak bermaksud mengorek rahasia Anda.
Saya hanya menginginkan kerja sama jangka panjang, sebagai rantai pasokan makanan laut premium yang stabil. Ini adalah draft perjanjian kerja sama strategis kita, Grup Dihao, beserta seluruh hotel bintang 5-nya di seluruh negeri, untuk pasokan makanan laut premiumnya. Mulai sekarang akan diserahkan sepenuhnya kepada Anda. Untuk pembagian keuntungan, Anda mendapat 60%. Visi Direktur Sen memang jauh berbeda dari orang biasa, senang bisa bekerja sama. Orang luar selalu berpikir aku memegang kendali penuh atas perusahaan. Terlihat begitu berkuasa dan sempurna. Padahal, aku terus dihantui tekanan yang luar biasa setiap harinya. Dan sudah lama terbiasa menanggung kesepian ini sendirian. Orang yang terlihat tangguh, seringkali paling butuh rasa aman. Mulai sekarang, ada aku di sini. Akulah yang berkuasa di lautan ini. Tapi, kamu yang berkuasa atasku. Kinggian, kita tidak bisa terus mengandalkan perburuan liar untuk bisnis. Sumber daya laut liar itu terbatas. Penangkapan ikan besar-besaran pada akhirnya akan melanggar hukum alam. Aku mengerti. Maksudmu kamu ingin membuat peternakan laut. Memenuhi kebutuhan sendiri. Dan menciptakan ekosistem yang sehat. Benar, kan? Iya, aku ingin menyewa perairan laut lepas. Untuk membangun peternakan laut modern, kita budidayakan sendiri makanan laut kualitas atas. Baiklah, serahkan semua urusan dana, perizinan, dan relasi kepadaku. Kamu fokus saja jalankan rencanamu. Ternyata, garis keturunan Raja Naga juga bisa menutrisi makhluk laut dan memurnikan lautan. Kinggian, aku ingin menyisihkan setengah dari keuntungan kita untuk mendirikan Yayasan Pelestarian Laut. Sudah memikirkan namanya? Namanya Yayasan Pelestarian Laut Biru. Aku mendapatkan segalanya dari laut. Sudah sepatutnya aku membalas budi dengan segenap kemampuanku. Tuan Chen, mengapa Anda menginvestasikan dana puluhan miliar dan bersikeras melakukan kegiatan sosial kelautan yang menguras tenaga tanpa ada untungnya ini? Lautan tidak pernah menyembunyikan kejahatan. Laut telah membantuku membersihkan nama baikku. Lautan juga tidak pernah pelit memberikan anugerahnya. Laut telah memberiku semua kekayaanku saat ini. Aku adalah putra lautan. Sekarang aku sudah dewasa. Sudah saatnya aku melindungi lautan biru ini. Ayah, coba lihat. Lautannya sedang menyapa kita. Akhirnya ada waktu luang sehari. Kalian ayah dan anak asyik sekali bermain. Ayah, ibu, ayo, cepatlah. Di depan ada terowongan bawah laut yang besar banget. Anak ini, begitu lihat air dan ikan, langsung kegirangan sampai lupa diri. Sifatnya benar-benar mirip banget sama kamu. Benar-benar nurun dari kamu. Sudah pasti dong. Lihat dulu dong anak siapa. Dia memang terlahir dekat dengan lautan. Wah, cantik banget. Yah, dia mau pergi jauh. Jangan pergi dong. Sini dong. Biar aku bisa lihat lebih jelas. Ya, ayo ke sini. Wah, Mama. Mama lihat deh. Dia beneran nyamperin aku. Dia ngerti apa yang aku bilang. Astaga. Kok bisa begini ya? Luar biasa banget. Padahal belum waktunya dikasih makan. Petugasnya juga nggak ada. Kok semua ikannya malah ngumpul melilingin anak kecil itu? Ya. Seumur hidup aku belum pernah lihat yang sehebat ini. Pemandangan bawah laut seindah ini. Ajaib banget. Chao Sheng ini sebenarnya ada apa? Nggak apa-apa. Lautan sedang menyambut anaknya. Papa? Mereka sepertinya suka banget sama aku. Iya dong, karena kamu juga anak lautan.
Ikan-ikan badut ini cantik banget, kan? Mereka itu paling suka berada di lautan, berenang bebas ke sana kemari, tanpa beban sama sekali. Bu Guru, mereka takut nggak ya sama orang asing? Ikan kecil itu pada dasarnya penakut. Biasanya mereka nggak akan berani mendekati manusia loh. Wah, ikannya menari. Ajaib banget. Mereka benar-benar berputar ngikutin gerakan tangannya. Ayuan hebat banget sih. Kamu bisa sihir ya? Aneh banget deh. Belum pernah lihat ada ikan yang sepenurut ini. Dia bangkit 17 tahun penuh lebih cepat dariku. Terlalu cepat, ini benar-benar terlalu cepat. Ayah, tadi ikan-ikan kecil diam-diam ngobrol sama aku. Loh, mereka bilang, katanya dulu ayah juga suka nemenin mereka main. Ayah juga bisa bikin mereka menari. Mereka semua masih ingat aroma ayah. Ayuan, dengerin ayah baik-baik, ya. Janji satu hal sama ayah. Mulai sekarang di sekolah, atau di luar, kamu sama sekali nggak boleh ngelakuin ini lagi. Sekalipun nggak boleh. Emangnya kenapa? Ikan-ikannya seneng banget, kok. Aku kan cuma nemenin mereka main. Lagian aku juga nggak berbuat salah. Kamu anak baik, makanya kamu pikir ini cuma main-main biasa. Tapi hati orang-orang di luar sana itu sangat rumit. Kalau sampai ada orang berniat jahat, tahu soal kemampuan spesialmu ini, mereka bakal ngincer kamu. Ngincer seluruh keluarga kita. Mereka bakal ngelakuin segala cara buat nangkap dan manfaatin kamu. Dan benar-benar menghancurkan hidup damai kita. Oh. Ya udah, aku bakal nurut sama ayah. Aku nggak akan ngelakuinnya lagi. Bukannya ayah ngelarang kamu jadi anak baik. Tapi ayah cuma mau melindungi kamu dengan baik. Kawanan ikan liar yang berenang secara acak, mustahil bisa membentuk pola lintasan tertutup serapi ini. Apalagi bergerak seirama dengan tepat mengikuti gerakan tangan manusia. Ini adalah bentuk lain dari totem kuno pemujaan laut. Ini sama sekali bukan kebetulan, ini adalah kemampuan khas dari garis keturunan murni pengendali laut. Tuan Fujiwara, telah muncul sebuah anomali besar di kota Hai. Di sini ada seorang anak berusia 5 tahun, yang di dalam dirinya menyimpan apa yang telah kita lacak selama bertahun-tahun, yaitu kekuatan super lautan tingkat tertinggi, yang berasal dari garis keturunannya. Kami sudah memastikan ini adalah kebangkitan garis keturunan asli, dan bukan sekadar ilusi buatan manusia. Jangan sampai salah, jangan buang-buang tenaga. 100% yakin. Jalur pergerakan kawanan ikan yang lepas kendali, perubahan medan magnet sekitar dan reaksi tidak wajar pada air. Semuanya sangat cocok dengan ciri-ciri garis keturunan target. Dia pasti orang yang sedang kita cari. Bagus, awasi dia diam-diam. Pantau dan ikuti dia selama 24 jam penuh. Jangan sampai dia curiga. Cari tahu dulu batas maksimal kekuatannya, serta latar belakang keluarganya. Tunggu sampai semuanya terkendali, baru kita bertindak. Tetua Gui, soal kebangkitan putraku. Apa kabarnya sudah tersebar kemana-mana? Dendam lama antara Laut Timur dan Laut Selatan yang terpendam selama 300 tahun. Apa kamu pikir sembunyi belasan tahun bisa menghapus semuanya? Putramu bangkit terlalu awal. Sangat di luar dugaan. Terlalu mendadak. Hanya dalam waktu semalam. Semua faksi dari berbagai penjuru sudah mendengar pergerakannya. Sebenarnya siapa yang sedang mengincar aku dan putraku, dan tidak mau melepaskan kami? 300 tahun yang lalu, aliansi 4 penguasa laut hancur. Mereka mengkhianati sumpah suci leluhur, dan berpihak pada kekuasaan serta keserakahan duniawi, yaitu garis keturunan Laut Selatan. Ya, itu mereka. Hal yang paling mereka takuti, adalah garis keturunan sah Raja Naga Laut Timur, yang bangkit lebih awal, dan menghancurkan rencana besar mereka. Sun Yan. Beberapa hari lagi, aku akan mengatur kepindahan sekolahmu ke kota Haicheng. Di sana ada anak kecil yang seumuran denganmu. Kamu harus berinisiatif mendekatinya, berteman dengannya dan cari tahu asal-usulnya. Kalau aku pergi ke kota Haicheng untuk membantumu, imbalan apa yang akan aku dapatkan? Selesaikan saja tugasmu dengan baik, dan jadilah anak yang penurut.
maka aku akan menjamin kedamaian perairan Laut Selatan sepanjang tahun, dan melindungi tempat tinggalmu agar tetap aman. Kalau sampai kau mengacaukannya, kau pasti tahu. Semua yang kau miliki saat ini, bisa aku ambil kembali kapan saja. Baik, saya mengerti. Ada yang tenggelam. Mereka sudah tidak kuat lagi. Ombaknya menyeret mereka. Luar biasa. Belum pernah kulihat lumba-lumba sepintar ini. Tadi pas anak kecil itu beraksi, lumba-lumbanya langsung datang. Masa kebetulan banget sih. Halo, Tuan Chen. Saya dari Universitas Haicheng, Institut Penelitian Kelautan, nama saya Lin Wengwang. Sore ini, insiden heboh lumba-lumba menyelamatkan orang di pantai sudah viral di internet. Kami perlu bertanya pada Anda dan anak Anda, untuk memverifikasi beberapa informasi penting, sebagai catatan penelitian kami. Itu cuma karena lumba-lumba memang baik hati, hanya fenomena alam biasa mereka menolong orang. Orang-orang di internet melebih-lebihkannya. Anakku cuma kebetulan ada di sana melihat-lihat. Dia tidak melakukan apapun. Tidak ada yang perlu diverifikasi atau dicatat. Itu murni insting alami hewan. Tuan Chen, Anda orang dalam di industri ini. Anda pasti lebih tahu dari siapapun bahwa ini bertentangan dengan semua ilmu dasar biologi kelautan. Dr. Lin, saya menghabiskan waktu 2 jam untuk menyelidiki secara menyeluruh selama 3 tahun terakhir semua aliran dana penelitian Anda dan sumber dana proyek kerja sama Anda. Selama 3 tahun. Deep Blue Capital secara kumulatif telah mentransfer ke laboratorium Anda sebesar 7.400.000 yang menutupi seluruh biaya penelitian Anda. Apa yang Anda sebut murni sebagai survei amal biologi kelautan. Penyandang dana terbesar di baliknya adalah perusahaan monopoli hasil laut multinasional ini. Jika ini penyelidikan pribadi untuk tujuan bisnis, tidak perlu buang-buang waktu untuk bicara. Tim pengacaraku yang akan mengurus semuanya. Kita ikuti saja jalur hukum yang resmi. Presdirsen memang sangat cerdas dan sangat teliti, tapi pada diri suami dan anak Anda, ada terlalu banyak rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Senlan Capital tidak pernah ingin mencari masalah, kami hanya menginginkan kebenaran. Untuk masalah jawaban, kami tidak pernah mencarinya hanya dari ucapan, kami hanya percaya pada bukti nyata yang ada. Sebenarnya dari mana asal-usul Senlan Capital ini? Hanya sebuah grup bisnis biasa. Kenapa terus mengincar aku dan putraku tanpa henti, dan terus menyudutkan kami? Senlan Capital sama sekali bukanlah sekadar perusahaan bisnis biasa. Itu adalah perpanjangan tangan klan Laut Barat di dunia manusia, untuk mengendalikan dunia fana. Klan Laut Barat yang mengkhianati perjanjian 4 lautan 300 tahun yang lalu. Klan yang membuang janji suci mereka itu. Benar dulu saat perjanjian 4 klan hancur. Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Utara tetap teguh menjaga janji suci mereka untuk melindungi makhluk lautan. Hanya klan Laut Barat yang mengkhianati warisan darahnya dan meninggalkan tugas mulianya untuk menjaga lautan. Mereka malah menggunakan kekuatan uang, modal, teknologi, pencemaran, hingga opini publik, dan berambisi menguasai keempat lautan untuk menjajah seluruh makhluk air. Garis keturunan anakmu bangkit terlalu cepat. Bakatnya jauh melampaui dirimu di usia yang sama. Potensinya tak terbatas. Klan Laut Barat yang bersembunyi selama 300 tahun kini benar-benar panik. Memangnya apa yang mereka takutkan? Takut anakku akan menjadi ancaman bagi mereka. Mereka takut anakmu akan lebih dulu membangkitkan kekuatan darah Raja Naga yang sempurna, dan memecahkan rahasia terbesar yang terkubur selama 300 tahun. Hancurkan sepenuhnya ambisi mereka untuk menguasai lautan. Buat rencana 300 tahun mereka hancur berantakan. Target mereka bukan cuma kekuatan khusus Ayuan saja. Selama setengah tahun terakhir, Shenlan Capital diam-diam telah mengakuisisi 6 perusahaan perdagangan makanan laut terkemuka di pesisir Tenggara.
Mereka terus menyusun strategi dalam gelap, mengepung rantai pasokan kita selangkah demi selangkah, dan ingin memutus habis akar bisnis kita. Ada dua medan pertempuran. Kita akan menghadapinya secara terpisah, persaingan bisnis di daratan, serta kelicikan para pemodal. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu untuk diurus. Sedangkan pergolakan arus bawah di lautan, serta dendam garis keturunan ini, biar aku yang turun tangan dan menyelesaikannya. Mulai sekarang, jangan lagi sendirian menanggung semua penderitaan ini. Kita ini keluarga, kita lewati badai bersama, dan menghadapinya bersama-sama. Kamu jauh lebih lemah dari ayahmu. Aku pernah melihat rekaman ayahmu saat berumur 22 tahun. Saat dia mengendalikan lautan dan menggetarkan ombak, auranya benar-benar menekan seluruh perairan. Sedangkan kamu yang sudah berumur 5 tahun, kemampuan kecilmu ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Kamu juga kelihatannya masih kecil. Memangnya kamu sangat hebat. Umurku memang baru 6 tahun. Tapi sejak umur 3 tahun, hari demi hari, aku terus berlatih kekuatan mengendalikan air dan lautan. Tanpa henti, siapa yang mengajarimu berlatih? Aku sendiri yang perlahan belajar merasakan lautan. Industri minyak Pavodo, pencemaran laut. Ayuan, jangan ke sana. Pencemaran laut sekarang sudah terlalu parah. Sifat korosifnya sangat kuat. Umurmu masih terlalu kecil. Kamu pasti tidak akan kuat menahannya. Pergi ke sana juga percuma. Itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ada gunanya. Ayah, aku bisa mendengar ikan dan udang kecil di laut. Semua makhluk hidup sedang menangis. Mereka sangat kesakitan dan menderita. Aku harus pergi menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa diam saja melihat mereka mati. Jangan kemari, kalian jangan kemari. Air di sini sangat kotor dan beracun. Ini bisa membunuh kalian, cepat kembali. Kalau ada masalah bisanya cuma menangis. Memangnya menangis bisa menyelesaikan apa? Air mata tidak bisa menyelamatkan laut ini. Apalagi menyelamatkan ikan-ikan itu. Aku juga tidak mau menangis. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau kau memang hebat, kau saja yang selamatkan mereka. Ini sama sekali bukan limbah minyak industri biasa. Di dalamnya tercampur bahan kimia konsentrasi tinggi. Sangat korosif. Semua makhluk air yang menyentuhnya akan langsung mati seketika. Kekuatan pengendali air biasa sama sekali tidak berguna. Lalu bagaimana ini? Kau tidak bisa mengatasinya. Aku juga tidak bisa menyelamatkannya. Apa kita cuma bisa diam melihat seluruh laut ini hancur? Aku memang tidak bisa mengatasinya. Tapi ayahmu bisa. Sekarang dia sudah menyelam sendirian ke dasar laut, dan sedang berjuang sekuat tenaga memurnikan laut ini. Aku datang untuk membawamu turun, untuk melindunginya, dan membantunya meringankan beban. Ayuan, cepat kembali. Pencemaran di sini terlalu parah. Tekanan airnya juga sangat kuat. Umurmu masih terlalu kecil. Tubuhmu sama sekali tidak akan kuat menahannya. Kau bisa terluka. Saat aku berumur 3 tahun, Laut Selatan tiba-tiba diserang gelombang hitam raksasa. Seluruh wilayah laut itu hancur total. 100 kali lipat lebih parah dari pencemaran malam ini. Ayahku sama seperti Paman Chen malam ini. Bertahan sendirian sepanjang malam. Mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan semua tumpahan minyak. Bertaruh nyawa demi melindungi seluruh Laut Selatan. Tapi setelah menguras seluruh kekuatannya untuk memurnikan laut dan menyelamatkan jutaan nyawa, dia malah kehabisan seluruh tenaga dan energi spiritualnya. Dia tidak pernah bisa kembali lagi ke daratan dan tertinggal selamanya di dasar Laut Selatan.
Fujiwara memberitahuku, asalkan aku patuh, bekerja dengan baik untuknya, dan terus mengawasi garis keturunan Laut Timur kalian, Laut Selatan tidak akan tertimpa bencana lagi. Karena itulah aku datang ke kota laut. Kukira asalkan aku bisa mengalahkan kalian, dia akan menepati janjinya untuk menjaga kedamaian Laut Selatan. Pengusaha serakah yang hanya memikirkan uang seperti Fujiwara itu, tidak akan pernah menepati janji apapun. Niatnya dari awal bukanlah untuk melindungi Laut Selatan. Dia cuma ingin memanfaatkan ambisi dan garis keturunanmu untuk menyingkirkan semua penghalangnya demi menguasai seluruh lautan. Sekarang aku akhirnya mengerti. Selama ini aku sudah ditipunya. Ayah dan anak bekerja sama untuk memurnikan lautan, bersatu padu melindungi laut. Menarik juga. Ternyata mereka jauh lebih kuat dari dugaanku. Kalau pencemaran laut biasa tidak bisa membunuh mereka, dan tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka. Kalau begitu, aku akan membuang limbah beracun tingkat tinggi, langsung ke tempat mereka bergantung hidup, ke ladang perairan mereka. Akan kuhancurkan fondasi mereka sampai tak tersisa. Aku ingin lihat bagaimana pasangan ayah dan anak itu mengambil keputusan nanti. Bagaimana mereka harus membagi kekuatan demi menyelamatkan semuanya. Para pemegang saham yang terhormat, silakan lihat dokumen di tangan Anda. Ini adalah data yang saya kumpulkan semalaman suntuk, berisi seluruh bukti nyata yang tidak terbantahkan. Apa yang disebut oleh Deep Blue Capital sebagai ekspansi industri dan strategi bisnis, semuanya murni dibangun di atas kejahatan dan pelanggaran hukum, mulai dari pembuangan limbah ilegal yang merusak ekosistem, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang, mengacaukan pasar, hingga monopoli industri untuk menyingkirkan pesaing. Semuanya adalah kejahatan berat dengan bukti yang tak terbantahkan. Jika kalian masih tetap bersikeras untuk memihak dan bekerja sama dengan Deep Blue Capital, serta terus membiarkan tindakan ilegal mereka, maka besok yang akan muncul di berita utama ekonomi, dan juga halaman berita kriminal, adalah nama dan perusahaan kalian semua yang ada di sini. Tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Gawat, Tuan Fujiwara. Sen Qingqian membeberkan semua bukti nyata kejahatan kita. Seluruh pemegang saham berbalik melawan kita. Rencana akuisisi kita gagal total. Strategi pengepungan rantai pasokan juga hancur berantakan. Kalau rantai pasokan di darat tidak bisa mengepung dan menghancurkan mereka, maka kita hancurkan saja fondasi mereka sampai ke akar-akarnya. Biar mereka tidak butuh rantai pasokan lagi untuk selamanya. Biar mereka benar-benar kehilangan semua pijakan mereka. Kenapa mereka masih melakukan ini? Lautannya kan sudah sangat kesakitan. Ikan-ikan kecilnya juga sudah sangat kasihan. Mereka padahal tahu akibatnya, tapi masih sengaja menghancurkan tempat ini. Mereka bukannya tidak tahu akibatnya. Mereka memang sengaja melakukannya. Menghancurkan peternakan lautmu, menghancurkan sumber kehidupan keluargamu, dan memutus semua tempat kalian bergantung. Itulah tujuan utama mereka. Ayahku sedang mengurus pekerjaan di kota. Dia tidak bisa cepat sampai ke sini. Air lautnya terus-menerus memburuk. Nanti semua ikan kecil di sini bisa mati. Tidak perlu menunggu ayahmu datang. Dengan menyatukan kekuatan kita berdua, itu sudah cukup untuk melindungi laut ini. Wahai para makhluk laut, tolong menjauhlah dulu dari perairan ini. Jauhi air kotor itu. Aku pasti akan membersihkan semua polutan ini, sampai benar-benar bersih, dan mengembalikan lautan yang bersih dan tenang kepada kalian semua. Kapan kamu belajar cara membuka pelindung ini? Aku tidak pernah mengajarimu kekuatan ini. Aku baru saja mempelajarinya sendiri. Dulu kamu pernah bilang padaku, membuat ikan patuh dan memerintah makhluk hidup itu sangat mudah. Tapi mencegah kotoran ini mencelakai orang, dan menjaga kemurnian alam adalah yang paling sulit. Sekarang, aku akan membuat semua polutan ini diam terkurung di sini, agar tidak bisa lagi membuat kerusakan.
Anak ini, di usianya yang masih semuda ini. Aura dan rasa tanggung jawabnya jauh lebih keren dariku saat aku seumurannya. Dan jauh lebih hebat. Kebaikan, keteguhan, dan rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Benar-benar persis sepertimu. Tidak, dia lebih hebat dariku. Lebih bijaksana. Dan lebih mengerti apa artinya melindungi. Garis keturunan Laut Timur dan Laut Selatan belum terputus. Niat awal untuk menjaga lautan tak pernah berubah. Meski perjanjian 300 tahun telah hancur, tapi tekad suci alam ini tak pernah padam. Mulai saat ini, dua keturunan akan bersatu, bersama-sama menjaga kedamaian seluruh lautan. Sun Yan tetaplah di sini. Jangan kembali ke sana. Atas dasar apa? Kenapa aku harus merelakan Laut Selatan dan tinggal di Haicheng? Tempat ini sama sekali bukan rumahku. Fujiwara sudah kalah telak. Dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi, apalagi melindungimu. Kamu sudah tidak bisa kembali ke Laut Selatan. Tetaplah di sini. Kita berdua akan bersama-sama menjaga lautan ini. Bersama-sama melindungi semua makhluk hidup. Bersama-sama menjaga rumah kita. Yuan. Setelah melewati semua ini, kamu akhirnya mengerti. Apakah kamu sudah mengerti apa arti Raja Naga yang sebenarnya? Aku sudah benar-benar mengerti. Raja Naga bukan ada untuk memerintah lautan, menyuruh-nyuruh kawanan ikan, ataupun mengendalikan makhluk hidup. Raja Naga yang sesungguhnya adalah membuat lautan bersedia mempercayaiku dan bersedia mengikutiku, yaitu berjuang sekuat tenaga melindungi daratan dan lautan, serta bertanggung jawab melindungi semua makhluk. Siapa yang mengajarimu pelajaran yang sangat berharga ini? Sun Yan yang mengajariku. Dia yang membuatku mengerti makna dari saling melindungi. Dan juga waktu itu di dasar laut. Saat ayah berjuang sekuat tenaga, menahan semua kotoran demi lautan. Dan menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Aku diam-diam mempelajarinya dari ayah. Umurmu baru 5 tahun. Tapi pelajaran yang kamu pahami, dan tanggung jawab yang kamu emban, jauh lebih besar dibandingkan ayah saat berumur 22 tahun. Itu karena ayah selalu mengajariku lewat tindakan. Apa ada untukku juga? Aku kan bukan anak dari keluarga kalian. Tentu saja ada mulai dari sekarang. Semua anak di kota Hai akan punya susu hangat untuk diminum. Dan punya rumah tempat pulang. Tidak terkecuali dirimu.